pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anda Ibu, kita harus tetap semangat walaupun dalam kondisi pembelajaran daring. Ibu ingatkan kepada Anda Ibu yang belum mengisi daftar hadir agar segera mengisi pada WA Group sebagaimana yang biasanya kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu mempelajari kompetensi dasar 4.3. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Ananda Ibu. Lanjutkan pembelajaran dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan menayangkan sebuah video cerita fantasi pada link berikut. Silahkan Ananda simak dengan baik. Wow. Saat Rama kembali ke panci untuk membawa alat bajaknya, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Rama mulai menaruh biji-bijian, buah, kain, dan bahkan rempah-rempah ke dalam panci. Panci itu terus memberikan sesuatu. Penduduk desa heran dengan kesempatan. Bawa Rama dan pancinya ke sini segera. Pot itu milik kerajaan. Rama mengetahui kenapa sang raja meminta membawa pancinya. Raja itu orang yang serakah. Mungkin dia ingin semua kekayaan hanya untuk... Raja-raja itu saling membunuh satu sama lain. Istana sekarang berduka, lalu Rama menyadari betapa berbahayanya panci ini. Dia berlari menuju panci, dan bang! Dijatuhkannya di lantai. Dia sedih karena kehilangan panci ajaibnya. Itulah tadi contoh cerita fantasi. Ada yang masih ingat apa judul ceritanya? Adalah panci ajaib, Bu. Ya, terima kasih Ananda Ibu. Kita tersebut berjudul Panci Ajaib. Sekarang kita masuk materi. Saksikan tayangan video berikut.
Tadi kita sudah menyaksikan video mengenai materi struktur cerita fantasi. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan struktur dari cerita tersebut? Lalu bagian orientasinya, di desa yang jauh hiduplah seorang petani bernama Rama. Ia selalu membajak kebunnya walaupun tidak ada hasilnya. Bagian komplikasinya yaitu ketika sedang membajak, Rama menemukan sebuah panci dari dalam tanah. Tanpa disadarinya, ternyata itu panci ajaib. Setiap benda yang dimasukkan ke dalamnya, maka benda itu akan menjadi berlipat ganda. Tetapi akhirnya keberadaan panci itu diketahui oleh raja. Rama diminta mengantarkan panci itu ke istana. Raja ingin tahu keajaiban panci tersebut, tetapi raja terpeleset dan masuk ke dalam panci. Akhirnya sang raja menjadi banyak. Ada 100 raja di istana, dan mereka saling berkelahi satu sama lain. Bagian resolusinya, Bu. Akhirnya kerajaan berduka karena para raja itu saling membunuh. Ketika semua raja telah tewas, Rama segera berlari mengambil panci itu dan membuangnya. Walaupun ia sangat sedih kehilangan panci ajaibnya, namun ia menyadari bahwa panci itu sangat berbahaya. Bagus, terima kasih Ananda Ibu. Itulah tadi bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi dari cerita fantasi yang telah kita saksikan tadi. Untuk tugas, silahkan Ananda buka LKPD yang akan Ibu berikan pada WA Group ini. Kerjakan sesuai dengan perintah. Terlebih dahulu tentu Ananda membaca cerita dan materi yang ada pada LKPD. Kita sampai di akhir pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi memiliki 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Aspek kebahasaannya, siapa yang bisa menyimpulkan? Kebahasaan dari cerita fantasi ini ada 3. Yang pertama, menggunakan konjungsi urutan waktu seperti kemudian, seketika, tiba-tiba, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata ganti, baik itu kata ganti orang, penunjuk, maupun penanya. Yang terakhir, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Iya, terima kasih Ananda Ibu. Itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks prosedur. Sebaiknya Ananda baca bukunya sebelum kita belajar minggu depan. Refleksi pembelajaran kita hari ini silahkan Ananda kirimkan pada WA Group kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ananda Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ingatkan selalu jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.